Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kami informasikan sebanyak 350 lapak dan kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Senin pagi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat, di mana kebakaran api di salah satu kios dengan cepat membesar dan merambat ke kios lain di sekitarnya. Pedagang dibantu petugas damkar berupaya melakukan pemadaman api tadi pagi. Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, para pedagang dan juga warga sekitar sempat melakukan pemadaman secara swadaya. Namun beberapa menit kemudian setelah tim dari petugas pemadam kebakaran tiba, pedagang dan juga warga diimbau untuk menjauh demi keselamatan. Sehingga proses pemadaman sepenuhnya dilakukan oleh tim damkar. Banyaknya barang yang mudah terbakar, Saudara, ini membuat api cepat membesar dan juga merambat ke kios pedagang buah dan juga sayuran lainnya. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan karena korsleting di salah satu kios, namun belum terkonfirmasi. Tadi disebutkan oleh polisi bahwa saat ini masih dilakukan penyelidikan karena di lokasi terdapat LPG dan juga bahan kimia, sehingga pemadaman bukan hanya dilakukan dengan menggunakan air, tadi juga dilakukan dengan menggunakan foam untuk memadamkan api. Dan proses yang dilakukan pada saat ini adalah pendinginan oleh tim pemadam kebakaran karena api sudah berhasil dipadamkan oleh tim damkar Jakarta Timur. Tadi disebutkan, Saudara, oleh Kombes Alfian Rizal, Kapolres Metro Jakarta Timur, api sudah bisa dipadamkan sehingga saat ini yang dilakukan adalah proses pendinginan yang dilakukan tadi oleh polisi, yaitu oleh petugas pemadam kebakaran, maksud kami adalah pemadaman dengan menggunakan air dan juga foam, karena di lokasi kejadian banyak sekali barang-barang yang mudah terbakar. Foam digunakan untuk mengantisipasi begitu ataupun menangani kebakaran yang memang ada salah satu zat kimia di sana yang perlu dipadamkan dengan menggunakan foam. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Zamzari yang saat ini berada di Pasar Induk Kramat Jati untuk mengetahui informasi terkini di sana. Edwin, bagaimana kemudian cerita para pedagang di lokasi kejadian? Apakah sempat menceritakan kepada Anda bagaimana kronologi awalnya sehingga para pedagang ini bisa melihat begitu dan juga sempat memadamkan, tadi disebutkan bahwa secara swadaya memadamkan api sebelum tim damkar tiba di lokasi? Secara swadaya, Yan dan juga saudara, memang para pedagang sudah mencoba untuk memadamkan api lewat beberapa apar dan juga hidran yang tersedia. Namun karena seperti kita bisa lihat bersama, di belakang sini memang merupakan mobilisasi utama dari para pedagang dari gedung utama ke gedung yang ada di belakang, yakni tempat memang pusat buah-buahan dijual. Dan para pedagang tadi memang kesulitan untuk masuk karena adanya sekat-sekat, maksud kami dinding yang terbentuk yang memang berbahan dasar besi, dan itu pastinya panas jika memang tersambar dengan api. Dan untuk bertanya kronologi lebih lengkap, Yan dan juga saudara, di sini sudah bergabung dengan saya salah satu pedagang di Pasar Induk Kramat Jati. Di sini sudah ada Mas Adi. Mas Adi, selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Adi, sebelumnya dari Kompas TV mengucapkan turut berduka atas kiosnya yang terbakar. Mas, boleh dapat dijelaskan kronologi tadi bagaimana? Apakah Mas Adi ada di sini atau ya? Tadi ya itu dari warung plastik kan api menyala dikit terus cepet banget tuh menyebarnya tuh. Sekitar 5 menit langsung menghanguskan semua. Ya itu kejadiannya tadi. Diduga dari mana, Mas? Kalau dilihat dari warung plastik lantai 2 itu gudang plastik ya. Iya. Mas, kalau dari yang biasanya terjadi sehari-hari kegiatan, Mas biasanya buka dari jam berapa? Lalu memang pasti ada Buat 24 jam. Pasar buka 24 jam. Kalau untuk kerugian sendiri ditaksir berapa banyak, Mas? Dan mungkin boleh dijelaskan sedikit lagi, Mas, tadi apinya memang menyambarnya ke sebelah kanan dulu atau langsung ke semuanya atau bagaimana? Tadi ya sebelah kanan, sebelah kiri langsung hangus gitu. Kalau kerugiannya ya banyak, ini kira-kira banyak pedagang yang kena semua, hangus semua. Ya ini baru turun dari pagi satu truk tadi, terus hangus semua ini. Tinggal yang selamatin cuma dikit doang. Banyak yang kebakar. Mas, kalau tadi udah sempat berbicara belum sama pihak Pasar Jaya tentang kios pengganti atau kios bagaimana? Belum ada sih. Ya ini kan udah ada yang di jalan nih barangnya. Kalau nggak ada penggantinya jualannya di mana, ntar bingung kan pada pedagang. Barang kan udah ada yang mau masuk.
udah di jalan mau datang pada bingung. Mas, terkait dengan harapan pastinya, tapi sebelum kita ke harapan, Mas, ini sebenarnya kebakaran beberapa kali terjadi gak sih Mas di Pasar Kramat Jati, dan biasanya prosesnya kalau untuk dari pedagang sendiri swadaya langsung ambil air atau bagaimana Mas? Kalau ini 2 kali, kalau dulu tuh cuma dikit doang, kecil, nggak begitu pengaruh. Hal ini yang paling gede ya baru ini. Ini nggak bisa tadi kalau swadaya nggak bisa, cepet banget apinya. Harus pemadam tadi. Kalau api kecil mungkin bisa, apinya langsung gede kok. Nggak bisa. Mas, secara spesifik sendiri berjualannya buah-buah apa saja, dan kerugiannya mungkin kalau ada angkanya boleh Mas? Kalau di sini nih ya, pepaya doang Mas, buah pepaya doang. Kalau kerugiannya ya sekitar 15-20-an lah. Kalau satu lapak doang, kalau semua ya nggak tahu banyak. Tadi ada wacana dari Pasar Jaya kalau akan ada kios sementara seperti itu lagi di data katanya. Harapannya untuk itu bagaimana Mas? Ya bagus kalau ada kios, Mas, bisa dagang lagi, nggak nganggur itu loh. Kalau nggak boleh buat jualan gimana? Banyak yang nganggur. Sempat disebut juga bisa diklaim asuransi Mas. Kalau dari Mas Adi sendiri, kira-kira tahu nggak soal proses klaim asuransi atau bagaimana? Nggak tahu Mas, saya belum tahu kalau itu. Jadi mungkin Mas harapannya untuk Pasar Jaya dan untuk teman-teman pedagang sekitar juga bagaimana Mas? Kalau untuk teman-teman ya kalau bisa nih ya bisa jualan lagi, gimana caranya itu loh. Barang udah pada mau masuk. Tadi juga banyak uangnya yang dalam laci kepada kebakar gitu. Biar bisa berjalan lagi seperti biasa. Bisa normal lagi gimana caranya, sama pihak BD kan gimana. Terima kasih banyak Mas Adi atas waktunya. Semoga lekas pulih Mas, dan selamat beraktivitas kembali Mas. Hati-hati ya Mas ya. Dan saudara, tadi kita bisa dengarkan bersama yang jadi harapan adalah mereka dapat berjualan kembali, dan dari wacana yang diberikan oleh Pasar Jaya terkait dengan kios sementara ini kemudian dapat direalisasikan, dapat didata dengan cepat, karena memang yang jadi harapan adalah dari kerugian yang tercipta itu kemudian dapat tidak berhenti sampai di berbicara soal kerugian saja, tapi bagaimana proses jual beli dari pasar yang berbuka selama 24 jam ini, 350 kios ini kemudian dapat beraktivitas secara biasa. Memang kita tahu bersama tidak dapat dipungkiri kebakaran seperti ini harus jadi pelajaran untuk baik pihak penyedia tempat, yakni Perumda Pasar Jaya, pun bagi para pedagang, dan terutama tadi yang disebutkan bahwa diduga sumber api berasal dari toko plastik dan juga toko kertas, itu juga harus dikaji lebih lanjut supaya ke depannya di tempat yang ramai seperti ini tidak bersekat sehingga api begitu cepat menyambar, tidak ada bahan-bahan yang memang mudah meledak. Karena dari laporan warga tadi juga Yan dan saudara, saya dengar ada ungkapan, ada pernyataan bahwa terdapat ledakan 2 kali di awal, dan memang ini yang masih terus ditelusuri. Dan baru saja kalau kita lihat bersama visual terbaru, di sini sudah ada garis kuning yang memang telah dipasang melintang dari bagian depan sampai ke belakang, karena memang kita tahu api ini menjalar sampai belakang. Terdapat beberapa kios yang memang masih tidak tersentuh api, namun aktivitas dari Pasar Induk Kramat Jati, khususnya di bagian gedung Pasar Buah, ini sudah tidak boleh lagi beroperasi hingga waktu yang ditentukan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya tadi berdasarkan pernyataan dari Kapolres Jakarta Timur bahwa tim Puslap 4 akan segera berangsur-angsur masuk dan menyelidiki setelah proses pendinginan sudah padam. Dan kalau kita lihat memang dengan garis kuning ini sebenarnya menunjukkan bahwa proses pendinginan hampir selesai, namun kita mobil pemadam kebakaran baru saja dimasukkan untuk menyisir bagian hingga dalam. Kami akan laporkan kembali update situasi seperti apa dan bagaimana realisasi dari setiap rencana solusi yang diadakan oleh Perumda Pasar Jaya pun Kapolres terkait dengan penyelidikan dapat berjalan dengan efektif, berjalan dengan lancar. Yan, kembali ke studio. Baik, itu tadi cerita dari salah satu pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Induk Kramat Jati, di mana bercerita terkait dengan harapannya soal kios sementara yang hingga saat ini masih didata oleh pihak Pasar Jaya. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juga juru kamera Zamzari atas laporan langsungnya dari Pasar Induk Kramat Jati. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.